Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Abu Lubabah, sahabat Nabi yang gantung diri di tiang Masjid Nabawi. Ia adalah Abu Lubabah bin Abdul Mundir al-Ansari al-Madani. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Lubabah merupakan nuqaba atau sebutan ketua dari salah satu kelompok Ansor, serta merupakan sahabat mulia dan sekaligus kesatria perang yang hidup sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Al-Kisah: tidak lama setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah dan menyusun syariat serta menyampaikan beberapa undang-undang yang dibawakan Jibril dari Allah, terdengar kabar akan terjadinya perang Badar, yakni perang yang terjadi antara kaum muslim melawan kaum Quraisy Mekah. Mengetahui Nabi Muhammad sedang bersiap-siap untuk berangkat berperang, Abu Lubabah berinisiatif untuk ikut mempersiapkan diri. Tak lupa seperangkat pedang dan baju perang telah ia gunakan sebelum menghadap Nabi Muhammad dan kemudian berangkat berperang bersama. Namun takdir berkata lain. Dikarenakan Madinah tidak ada sosok yang dapat menjaganya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Lubabah untuk tidak ikut berperang. Nabi bersabda, penjagaan keamanan kota dan seisinya itu tidak kalah pentingnya dengan berperang di medan laga. Dengan rasa haru, Abu Lubabah menuruti perintah Nabi. Abu Lubabah menjalankan perintah dengan sangat baik. Sebab ia tidak ikut berperang, Abu Lubabah berinisiatif untuk mempersiapkan segala bentuk tambahan perlengkapan perang. Sembari mempersiapkan tambahan perlengkapan perang, Abu Lubabah dengan penuh kecemasan selalu keluar masuk kota untuk mengetahui kabar terbaru mengenai Nabi Muhammad dan para kaum muslimin yang berangkat berperang. Tepat pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, perang Badar pun pecah. Setelah bertempur habis-habisan hampir 2 jam penuh, kemenangan pun jatuh kepada kaum muslimin dan kabar itu pun sampai ke telinga Abu Lubabah. Sorak-sorai kegembiraan terluapkan dari Abu Lubabah dan segenap kaum muslimin yang berada di Madinah, tapi tidak untuk kaum Yahudi. Dengan sangat terang-terangan, kaum Yahudi menampakkan rasa kedegian terhadap Abu Lubabah dan segenap kaum muslimin yang sedang bergembira. Mengetahui sebuah perjanjian telah dilanggar oleh kaum Yahudi Madinah, Nabi Muhammad SAW mengadakan pertempuran di sebuah pasar di perkampungan Bani Qainuqa. Beliau bersabda, apa yang terjadi pada kaum Quraisy hendaklah dijadikan pelajaran. Aku ini adalah seorang nabi utusan Allah. Dengan penuh kedengkian, kaum Yahudi berkata, hai Muhammad, janganlah engkau takabur atas kemenangan yang baru saja engkau raih. Engkau hanya menang melawan orang yang tidak memiliki keahlian dalam berperang. Semenjak saat itu, secara terang-terangan perjanjian yang dibuat dilanggar oleh kaum Yahudi Madinah. Puncak kemarahan Nabi SAW pun tiba. Dengan disertai sahabat-sahabatnya kecuali Abu Lubabah, Nabi Muhammad mengepung perkampungan mereka selama 15 hari. Tak lupa berbagai perlengkapan perang pun dibawa. Merasa sudah tidak nyaman lagi, kaum Yahudi memutuskan keluar. Abdullah bin Ubay Salul, salah seorang sahabat, menghampiri Nabi Muhammad SAW seraya memasukkan tangannya ke kantong Nabi Muhammad SAW. Lepaskanlah aku, hardik Nabi Muhammad. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum membebaskan 400 orang tanpa senjata dan 300 orang bersenjata. Mereka telah melindungiku dari peperangan yang memusnahkan segalanya dahulu. Mereka aku serahkan kepadamu. Allah melaknat mereka, jawab Nabi. Sekembalinya Nabi Muhammad beserta sahabat ke kota Madinah,
terdengar kabar kelompok Quraisy di bawah kendali Abu Sufyan bin Harb telah membakar perkebunan kurma dan sempat membunuh seorang Ansor. Ta'laq mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad mulai murka. Setelah sempat berusaha mengutus beberapa sahabat untuk mengejar Abu Sufyan namun gagal, Nabi Muhammad beserta sahabat mempersiapkan perlengkapan perang lengkap untuk mengepung Bani Quraidah. Abu Lubabah yang terpancing emosi menyelinap masuk bersama rombongan lainnya tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Kendali kota Madinah yang semula dipegang Abu Lubabah olehnya diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah 25 hari Bani Quraidah terkepung dan mulai kehabisan kebutuhan sehari-hari, datanglah Ka'ab bin Asad sebagai juru penengah. "Wahai orang Yahudi, kalian sudah mengetahui apa yang sudah menimpa kalian sebelumnya. Saya akan menawarkan 3 pilihan," kata Ka'ab. "Apa itu?" sahut Bani Quraidah. "Kalian harus mengikuti kenabian Muhammad. Sungguh ia adalah seorang nabi yang kalian jumpai di Taurat," jawab Ka'ab. "Kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat dan menggantinya dengan yang lainnya," jawab Bani Quraidah. "Kalau begitu bunuh anak dan istri kalian saat berperang dan kalian kalah tidak meninggalkan beban. Jika kalian menang, cari penggantinya." "Kami bisa saja melakukan itu, Ka'ab. Tapi apakah ada kehidupan setelah itu?" sahut Bani Quraidah. "Kalau begitu, berhubung saat ini malam Sabtu yang agung, tak mungkin bagi Nabi Muhammad untuk mengganggu. Kalian bisa menyerangnya," jawab Ka'ab. Menyadari bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, Bani Quraidah meminta Nabi Muhammad untuk mengutus Abu Lubabah menjadi penasihat. Mengetahui bahwa Abu Lubabah ikut dalam pengepungan tersebut, Nabi Muhammad yang merasa heran kemudian mengabulkannya. Abu Lubabah mendatangi Bani Quraidah dan mendapatkan sambutan penuh haru oleh para istri dan anak dari Bani Quraidah memohon belas kasihan. "Sudah barang tentu penduduk Madinah akan mengampuni kalian," jawab Abu Lubabah. "Muhammad akan membunuh kami. Engkau menyetujuinya?" salah seorang pemimpin Bani Quraidah bertanya. "Iya," sahut Abu Lubabah sembari memegang lehernya dengan tangan isyarat bahwa mereka benar akan segera dibunuh, sehingga janganlah mau menerima tawaran itu. "Demi Allah, tidaklah tumitku bergeser melainkan aku sadar bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya," kata Abu Lubabah seraya berlari kembali menuju Madinah dan meninggalkan Nabi beserta para sahabat. Bukanlah rumah yang menjadi tujuan utama Abu Lubabah sesampainya di Madinah, melainkan Masjid Nabawi. Dicarinya sepotong tali untuk menggantung dirinya di salah satu tiang Masjid Nabawi. "Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Allah dan Rasul-Nya mau menerima taubatku. Sungguh aku telah bepergian ke tanah Bani Quraidah, sedang aku diberi amanat untuk memimpin Madinah oleh Nabi Muhammad SAW," kata Abu Lubabah. Mendengar kabar Abu Lubabah menggantungkan dirinya di tiang masjid, Nabi Muhammad bersabda, "Kiranya Abu Lubabah datang menemuiku, niscaya aku akan mengampuninya dan memintakan ampun kepada Allah untuknya. Tapi karena Abu Lubabah telah bertindak sendiri, maka aku tidak akan mungkin melepaskannya sebelum Allah mengampuninya." Sesaat setelah teriakan Abu Lubabah, tepat pada waktu sahur ketika Nabi sedang berada di rumah Ummi Salamah, Allah dengan indah menegur dan mengampuni Abu Lubabah dalam rangkaian surat At-Taubah ayat 102. Nabi Muhammad pun mendatangi Abu Lubabah dan melepaskan ikatan yang menggantung Abu Lubabah di tiang Masjid Nabawi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.